Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Kuratu Aini dengan NPM 007, mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Program Studi Hubungan Internasional. Saya di sini akan menjelaskan terkait 5 hal. Untuk yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan dan solusi dalam menghadapinya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sistem yang melihat pada pertumbuhan GNP dan pemupukan modal asing. Pertumbuhan ekonomi kerap kali menjadi tolak ukur kemajuan sebuah negara, padahal faktanya tidak merepresentasikan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan ketimpangan. Alasannya karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dirasakan oleh setiap individu, hanya para pemilik perusahaan yang merasakannya. Kemudian, pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan distribusi yang tidak merata. Sebagai contoh yang terjadi di Indonesia, distribusi hanya terjadi di Pulau Jawa, sedangkan daerah-daerah yang lain tidak mendapatkan sumber daya yang sama seperti di Pulau Jawa. Ketidakseimbangan struktural inilah yang menyebabkan ketimpangan infrastruktur ataupun distribusi pendapatan dalam suatu negara. Sehingga solusi terbaik adalah melakukan pembangunan dengan strategi distribusi. Artinya melakukan distribusi yang merata pada setiap daerah agar ketimpangan tidak terjadi. Baik itu mendistribusikan sumber daya di seluruh daerah, mendistribusikan infrastruktur dengan baik, distribusi pendapatan dengan baik, dan mobilisasi tenaga kerja dengan baik di setiap daerah. Untuk yang kedua yaitu kontribusi UMKM di Indonesia dalam menghadapi resesi dan contohnya. Peran UMKM dalam resesi kali ini cukup besar karena sektor UMKM mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 20% dan setara dengan mengeluarkan 5 juta orang dari kemiskinan dan mengurangi tingkat ketimpangan sekitar 4% pada masa resesi kali ini. Digitalisasi UMKM adalah kunci dalam menggerakkan ekonomi di masa resesi kali ini. Dan contoh konkret dari kontribusi yang dilakukan oleh UMKM ini adalah UMKM yang ada di e-commerce yang naik sekitar 13%, meningkat 18%. UMKM yang masih bertahan untuk menjadi tonggak dalam ekonomi Indonesia yaitu UMKM yang bergerak di makanan siap saji, bahan makanan pokok, dan UMKM yang bergerak di bidang kesehatan seperti APD, membuat masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh UMKM yang mampu berkontribusi di dalam ekonomi Indonesia saat resesi kali ini. Yaitu untuk yang ketiga yaitu penyebab kemiskinan. Menurut SARP dalam buku karya Kuncoro 1997 halaman 103, penyebab kemiskinan itu yang pertama adalah ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Jadi penduduk miskin itu hanya memiliki sumber daya kecil, sedikit, dan rendah kualitasnya, sedangkan orang-orang kaya ya memiliki sumber daya yang banyak, kualitasnya juga baik gitu. Itu menyebabkan kemiskinan. Yang kedua adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya menentukan produktivitas. Ketika orang-orang miskin memiliki kualitas sumber daya yang rendah, maka produktivitasnya juga rendah. Ini menyebabkan kemiskinan. Yang ketiga adalah kemiskinan muncul akibat akses modal yang berbeda. Jadi antara orang-orang di suatu negara itu memiliki akses modal yang berbeda-beda. Yang keempat adalah mobilisasi tenaga kerja yang tidak didaya gunakan. Artinya, mobilisasi tenaga kerja hanya terjadi di daerah-daerah pusat dan kota, sedangkan di daerah lain tidak sama seperti di kota. Itu adalah penyebab kemiskinan. Terus, mengapa hutang luar negeri Indonesia cenderung menumpuk? Karena Indonesia tidak melakukan restrukturasi hutang atau manajemen hutang dan debt moratorium. Untuk keluar dari krisis hutang harus melakukan dua hal tersebut, tapi di Indonesia tidak. Ketika Indonesia mengalami anggaran dan negara Indonesia selalu mengalami defisit, maka akan ditutupi oleh pinjaman. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Indonesia harus melakukan manajemen hutang atau menekan adanya hutang baru. Tapi Indonesia selalu berhutang untuk menutupi defisit anggaran nasional. Itu yang menyebabkan hutang Indonesia selalu menumpuk. Yang terakhir adalah terkait kontribusi perempuan dalam pembangunan Indonesia. Indonesia harus melakukan pengaruh utamaan gender atau strategi kesetaraan gender dalam pembangunan. Artinya harus menghilangkan pay gap,
menghilangkan eksploitasi dalam bekerja dan agar perempuan-perempuan ikut terlibat di dalam sektor pertanian, kehidupan sehari, finansial dan informal. Jadi Indonesia harus melakukan program-program pengaruh utamaan gender lebih banyak agar kontribusi perempuan dalam pembangunan Indonesia semakin meningkat. Untuk itu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.